Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu merahmati kita semua dan menuntun kita untuk berada di jalan orang-orang yang diridhoinya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada terkasih baginda Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan insya Allah kepada kita yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini kita akan merangkum, membacakan kembali kisah tentang manaqib Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i radhiyallahu an memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi al-Qurasyi. Dia seorang mufti besar Sunni Islam dan juga pendiri mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga tergolong kerabat dari Rasulullah SAW. Ia termasuk dalam Bani Muthalib, yaitu keturunan dari Al-Muthalib, saudara dari Hashim, yang merupakan kakek Nabi Muhammad SAW. Saat usia 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. 2 tahun kemudian, ia juga pergi ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi. Imam Syafi'i mempunyai 2 dasar berbeda untuk mazhab Syafi'i. Yang pertama namanya Qaulun Qadim dan Qaulun Jadid. Idris bin Abbas menyertai istrinya dalam sebuah perjalanan yang cukup jauh, yaitu menuju kampung Gaza, Palestina, di mana saat itu umat Islam sedang berperang membela negeri Islam di kota Askalan. Saat itu Fatimah al-Asdiyah sedang mengandung. Idris bin Abbas gembira dengan hal ini, lalu ia berkata, "Jika engkau melahirkan seorang putra, maka akan kunamakan Muhammad dan akan aku panggil dengan nama salah seorang kakeknya, Syafi'i bin Asy-Syaib." Akhirnya Fatimah melahirkan di Gaza, dan terbuktilah apa yang dicita-citakan ayahnya. Anak itu dinamakan Muhammad dan dipanggil dengan nama Asy-Syafi'i. Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina, namun di antara pendapat ini terdapat pula yang menyatakan bahwa dia lahir di Askalan, sebuah kota yang berjarak sekitar 3 farsak dari Gaza. Menurut para ahli sejarah pula, Imam Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah. Pada tahun ini wafat pula seorang ulama besar Sunni yang bernama Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hambal berkata, "Sesungguhnya Allah telah menakdirkan pada setiap 100 tahun ada seseorang yang akan mengajarkan sunnah dan akan menyingkirkan para pendusta terhadap Rasulullah SAW. Kami berpendapat pada 100 tahun yang pertama Allah menakdirkan Umar bin Abdul Aziz dan pada 100 tahun berikutnya Allah menakdirkan Imam Asy-Syafi'i." Nasab Imam Syafi'i. Idris, ayah Imam Syafi'i tinggal di tanah Hijaz. Ia merupakan keturunan dari Al-Muthalib, jadi dia termasuk ke dalam Bani Muthalib. Nasab dia adalah Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Syafi'i, bin As-Sa'id bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin Al-Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Galib bin Fir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nasabnya bertemu dengan Rasulullah di Abdul Manaf. Dari nasab tersebut, Al-Muthalib bin Abdi Manaf, kakek Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, adalah saudara kandung Hashim bin Abdi Manaf kakek Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga saudara kandung Abdul Muthalib bin Hashim, kakek Nabi Muhammad SAW, bernama Sifa, dinikahi Ubaid bin Abdi Yazid, sehingga melahirkan anak bernama As-Saib, ayahnya Syafi'i. Kepada Syafi'i bin As-Saib radhiyallahu anhuma inilah bayi yatim tersebut dinisbahkan nasabnya sehingga terkenal dengan nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i al-Muttalibi. Dengan demikian nasab yatim ini sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan karena Hashim bin Abdi Manaf, yang kemudian melahirkan Bani Hashim, adalah saudara kandung dengan Muthalib bin Abdi Manaf, yang melahirkan Bani Muthalib, maka Rasulullah bersabda, "Hanyalah kami, yakni Bani Hashim, dengan mereka, yakni Bani Muthalib, berasal dari satu nasab." Sambil beliau menyilang-nyilangkan jari jemari kedua tangannya. Hadis riwayat Abu Nuaim al-Asfahani dalam Hiyahnya Juz 9 halaman 65-66. Setelah ayah Imam Syafi'i meninggal dan 2 tahun kelahirannya, sang ibu membawanya ke Makkah, tanah air nenek moyang. Ia tumbuh besar di sana dalam keadaan yatim. Sejak kecil Syafi'i cepat menghafal syair, pandai bahasa Arab dan sastra sampai-sampai Al-Ashma'i berkata, "Saya mentasi syair-syair Bani Huzail dari seorang pemuda dari Quraisy yang disebut Muhammad bin Idris." Imam Syafi'i adalah imam bahasa Arab. Di Makkah, Imam Syafi'i berguru fikih kepada mufti di sana, Muslim bin Khalid As-Zanji sehingga ia mengizinkannya memberi fatwa ketika masih berusia 15 tahun.
Demi ia merasakan manisnya ilmu, maka dengan taufik Allah dan hidayahnya, dia mulai senang mempelajari fikih setelah menjadi tokoh dalam bahasa Arab dan syairnya. Remaja yatim ini belajar fikih dari para ulama fikih yang ada di Makkah, seperti Muslim bin Khalid As-Zanji yang waktu itu berkedudukan sebagai mufti Makkah. Kemudian dia juga belajar dari Dawud bin Abdurrahman Al-Attar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi, dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Guru yang lainnya dalam fikih ialah Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Mulaiki, Said bin Salim, Fudail bin Al-Ayadal dan masih banyak lagi yang lainnya. Dia pun semakin menonjol dalam bidang fikih hanya dalam beberapa tahun saja duduk di berbagai halakoh ilmu para ulama fikih sebagaimana tersebut di atas. Kemudian ia pergi ke Madinah dan berguru fikih kepada Imam Malik bin Anas. Ia mengaji kitab Muwatta kepada Imam Malik dan menghafalnya dalam 9 malam. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis dari Sufyan bin Uyainah, Fudail bin Iyadal dan pamannya, Muhammad bin Syafi, dan lain-lain. Di majelisnya ini, Imam Syafi'i menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, yaitu Al-Muwatta. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Sementara itu As-Syafi'i sendiri sangat terkesan dan sangat mengagumi Imam Malik di Al-Madinah dan Imam Sufyan bin Uyainah di Makkah. Imam Syafi'i menyatakan kekagumannya setelah menjadi imam dengan pernyataannya yang terkenal berbunyi, seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz. Juga ia menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik, bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu. Ia juga sangat terkesan dengan kitab Al-Muwatta Imam Malik sehingga ia menyatakan, tidak ada kitab yang lebih bermanfaat setelah Al-Quran, lebih dari kitab Al-Muwatta. Ia juga menyatakan, aku tidak membaca Al-Muwatta, Malik, kecuali mesti bertambah pemahamanku. Dari berbagai pernyataannya di atas dapatlah diketahui bahwa guru yang paling ia kagumi adalah Imam Malik bin Anas, kemudian Imam Sufyan bin Uyainah. Di samping itu, Imam Syafi'i juga duduk menghafal dan memahami ilmu dari para ulama yang ada di Al-Madinah, seperti Ibrahim bin Sa'ad, Ismail bin Ja'far, Ataf bin Khalid, Abdul Aziz Ad-Darawardi. Ia banyak pula menghafal ilmu di majelisnya Ibrahim bin Abi Yahya. Tetapi sayang, gurunya yang disebutkan terakhir ini adalah pendusta dalam meriwayatkan hadis, memiliki pandangan yang sama dengan mazhab Qadariyah yang menolak untuk beriman kepada takdir dan berbagai kelemahan fatal lainnya. Sehingga ketika pemuda Quraisy ini telah terkenal dengan gelar sebagai Imam Syafi'i, khususnya di akhir hayatnya, ia tidak mau lagi menyebut nama Ibrahim bin Abi Yahya ini dalam berbagai periwayatan ilmu. Imam Syafi'i kemudian pergi ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet ulama Yaman yang didatangi dia ini seperti Mutarif bin Mazin, Hisham bin Yusuf Al-Katli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, dia melanjutkan tur ilmiahnya ke kota Baghdad di Irak dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fikih di negeri Irak. Juga dia mengambil ilmu dari Ismail bin Ulayyah dan Abdul Wahab As-Sakafi dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian pergi ke Baghdad tahun 183 sampai 195 Hijriah, di sana ia menimba ilmu dari Muhammad bin Hasan. Ia memiliki tukar pikiran yang menjadikan Khalifah Ar-Rasyid. Di Mesir Imam Syafi'i bertemu dengan murid Imam Malik yakni Muhammad bin Abdillah bin Abdil Hakim. Di Baghdad Imam Syafi'i menulis mazhab lamanya Qaul Qadim. Kemudian dia pindah ke Mesir tahun 200 Hijriah dan menuliskan mazhab baru, Qaul Jadid. Di sana dia wafat sebagai syuhadaul ilmi di akhir bulan Rajab 204 Hijriah. Pada suatu hari, Imam Syafi'i terkena wasir, dan tetap begitu hingga terkadang jika ia naik kendaraan darahnya mengalir mengenai celananya bahkan mengenai pelana dan kaus kakinya. Wasir ini benar-benar menyiksanya selama hampir 4 tahun, ia menanggung sakit demi ijtihadnya yang baru di Mesir, menghasilkan 4.000 lembar. Selain itu ia terus mengajar, meneliti dialog serta mengkaji baik siang maupun malam. Pada suatu hari muridnya Al-Muzani masuk menghadap dan berkata, "Bagaimana kondisi Anda wahai guru?" Imam Syafi'i menjawab, "Aku telah siap meninggalkan dunia, meninggalkan para saudara dan teman, mulai meneguk minuman kematian, kepada Allah zikir terus terucap. Sungguh, demi Allah, aku tak tahu apakah jiwaku akan berjalan menuju surga sehingga perlu aku ucapkan selamat, atau sedang menuju neraka sehingga aku harus berkabung." Setelah itu, dia melihat di sekelilingnya seraya berkata kepada mereka, "Jika aku meninggal, pergilah kalian kepada wali, penguasa, dan mintalah kepadanya agar mau memandikanku." Lalu sepupunya berkata, "Kami akan turun sebentar untuk sholat."
Imam menjawab, pergilah dan setelah itu duduklah di sini menunggu keluarnya ruhku. Setelah sepupu dan murid-muridnya sholat, sang imam bertanya, apakah engkau sudah sholat? Lalu mereka menjawab, sudah. Lalu ia minta segelas air. Pada saat itu sedang musim dingin, mereka berkata, biar kami campur dengan air hangat. Ia berkata, jangan, sebaiknya dengan air safarjal. Setelah itu ia wafat. Imam Syafi'i wafat pada malam Jumat menjelang subuh pada hari terakhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah atau tahun 809 Miladiah pada usia 52 tahun. Tidak lama setelah kabar kematiannya tersebar di Mesir hingga kesedihan dan duka melanda seluruh warga, mereka semua keluar dari rumah ingin membawa jenazah di atas pundak karena dahsyatnya kesedihan yang menempa mereka. Tidak ada perkataan yang terucap saat itu selain permohonan rahmat dan ridha untuk yang telah pergi. Sejumlah ulama pergi menemui wali Mesir yaitu Muhammad bin As-Suri bin Al-Hakam, memintanya datang ke rumah duka untuk memandikan imam sesuai dengan wasiatnya. Ia berkata kepada mereka, apakah imam meninggalkan hutang? Benar. Jawab mereka serempak. Lalu wali Mesir memerintahkan untuk melunasi hutang-hutang imam seluruhnya. Setelah itu wali Mesir memandikan jasad sang imam. Jenazah Imam Syafi'i diangkat dari rumahnya, melewati jalan Al-Fustat dan pasarnya hingga sampai ke daerah Darbi As-Siba, sekarang jalan Sayyidah An-Nafisah. Dan, Sayyidah Nafisah meminta untuk memasukkan jenazah imam ke rumahnya. Setelah jenazah dimasukkan, dia turun ke halaman rumah kemudian salat jenazah, dan berkata, semoga Allah merahmati Asy Syafi'i, sungguh ia benar-benar berwudu dengan baik. Jenazah kemudian dibawa, sampai ke tanah anak-anak Ibnu Abdi Al-Hakam, di sanalah ia dikuburkan, yang kemudian terkenal dengan turba Asy Syafi'i sampai hari ini, dan di sana pula dibangun sebuah masjid yang diberi nama Masjid Asy Syafi'i.